Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang. Di sini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana perkembangan sektor industri pariwisata di masa pandemi ya. Walaupun pada saat ini memang pandemi di Indonesia ini sudah mulai menurun, sudah mulai uh, mengurangi kasus-kasus COVID-19 di negara kita ini. Tapi di beberapa waktu yang lalu COVID-19 ini memang uh, telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia ya. Bahkan tidak main-main ya. Sejak Februari 2020 ini, sejak Februari 2020 yang lalu, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia ini mengalami penurunan ya, yang sangat drastis. Dan puncaknya itu terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisatawan yang hanya sebanyak 158.000 gitu. Nah, hal ini pun berdampak ya, teman, kepada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk Indonesia menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata. Dengan data yang memang saya cari itu sebesar 20,7 miliar ya, penurunan pendapatannya itu. Nah, dampak pandemi COVID-19 ini pada sektor pariwisata ya di Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar dari data yang saya baca sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata itu mengalami pengurangan jam kerja, dan 939.000 orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Jadi kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Nah, kunci utama bagi pelaku pariwisata ya, dalam ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Pasalnya kan saat ini pelaku masyarakat mulai berubah ya, perilaku masyarakat ini mulai berubah dan dibarengi juga dengan tren pariwisata yang telah bergeser. Contohnya ya, yang simpel, sebelum pandemi kita bisa bebas liburan ke destinasi wisata di Indonesia maupun luar negeri. Namun dengan adanya pandemi ini menyebabkan tren wisata ini berubah, seperti liburan tanpa banyak persentuhan dengan orang lain, yang tentunya agar tetap aman ya dari COVID-19 atau staycation gitu. Nah, karena ditambah juga dengan hotel yang tutupnya, ini sangat berdampak juga nih terhadap hotel ya, perhotelan ya, akibat pandemi ini. Tentu sebagai pelaku industri perhotelan tidak bisa hanya mengandalkan staycation gitu. Penyedia hotel juga harus mulai beradaptasi agar bisa bertahan, seperti menawarkan WFH gitu, work from hotel gitu. Jadi bukan bekerja di rumah gitu, tapi bekerja di hotel, hingga dilengkapi dengan sertifikat CHSE gitu, dengan agar si pengunjung ini merasa lebih aman saat berlibur gitu. Nah, keinginan liburan tanpa banyak bertemu orang lain pun mengubah tren ya pada saat masa pandemi ini. Layanan paket wisata juga menjadi tren gitu. Layanan paket wisata yang memang menyesuaikan dengan pandemi gitu. Nah, para pelaku industri ini harus mulai industri pariwisata ya, harus mulai memberikan layanan paket wisata eksklusif nih atau mini go, agar wisatawan ini merasa lebih aman dan meminimalisir potensi penularan virus saat liburan. Nah, sedangkan dari sisi destinasi wisata, banyak tempat wisata yang terpukul ya akibat pandemi COVID-19. Bahkan ada yang terpaksa ditutup karena sepi pengunjung gitu.
Nah, untuk itu para pelaku pariwisata ini harus memanfaatkan inovasi teknologi yang berperan penting dalam mendukung tren pariwisatanya yang bergeser di tengah pandemi. Nah, salah satunya yang sudah memang kemarin tuh yang saya tahu berlaku di Indonesia juga dengan virtual turis untuk liburan online gitu. Jadi kita hanya menyaksikan misalkan untuk di kebun binatang kita hanya bisa menyaksikan hewan-hewan di kebun binatang ini melewati layar televisi kita atau layar HP kita. Nah, tak kalah pentingnya juga bergesernya tren pariwisata di Indonesia ini sangat berdampak pada beberapa usaha restoran atau kuliner. Nah, agar dapat bertahan, tentu saja pelaku industri restoran ini harus mempunyai inovasi seiring dengan pergeseran perilaku dan kebiasaan para konsumen di tengah pandemi ini. Nah, sekitar 70% orang sudah menggunakan layanan food online karena ya. Jadi di masa pandemi COVID ini sudah seharusnya nih pihak restoran ini memberikan layanan take away dengan menerapkan service online gitu, menawarkan food online di mana dari rumah kita bisa memesan makanannya. Nah, bahkan diperkirakan konsep outdoor ini akan menjadi sangat populer setelah pandemi usai gitu. Jadi konsep dengan tempat makan kita itu yang memang di tempat terbuka gitu. Sebenarnya sudah ada ya di sebelum pandemi, cuman mungkin akan lebih efektif ini lagi karena memang untuk menghindari terjangkitnya virus COVID-19. Nah, hal itu disebabkan karena memang masyarakat akan tetap patuh terhadap protokol kesehatan pastinya dan menjaga jarak dengan yang lainnya untuk meminimalkan kontaminasi virus gitu. Nah, mungkin teman-teman semuanya itulah beberapa strategi atau bukan strategi ya bagaimana perkembangan pariwisata di Indonesia pada masa pandemi dan strategi yang harus dilakukan beberapa industri agar meningkatkan gitu atau membangkitkan kembali sektor industri masing-masing, apalagi terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat memang terpuruk sekali saat pandemi melanda ya. Mungkin itu saja informasi dari saya atau sharing sedikit sharing ya dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan saya yang salah dan memang yang perlu dibenarkan silakan dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.